Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Sobi dimanapun Anda berada. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Tentunya sehat ya guys. Nah, di episode kali ini, di video kali ini saya akan menyampaikan ya sebuah informasi terbaru, yakni tentang alasan mengapa status pengajuan pengembalian barang ataupun dana masih dalam tinjauan Shopee, tentunya bersama Shopee. Lantas kira-kira apa ya alasannya? Nah, silahkan saja untuk teman-teman hadirin sobat Sobi dimanapun Anda berada mencermati dan mengamatinya secara betul-betul mulai dari awal sampai berakhirnya video ini ya, tanpa skip nih guys, supaya tidak gagal paham. Baik, dan ini telah nampak terkait dengan pembahasan kita pada kesempatan yang berbahagia ini mengenai alasan mengapa status pengajuan pengembalian barang ataupun dana masih dalam tinjauan Shopee. Nah, untuk teman-teman sudah siapkah mendapatkan materi pada kesempatan yang berbahagia ini? Baik, tentunya sudah siap ya. Mari kita pelajari bersama-sama mengenai pembahasan tersebut. Jika informasi pengajuan pengembalian barang ataupun dana teman-teman masih berstatus dalam tinjauan Shopee, maka pengajuan pengembalian barang ataupun dana teman-teman masih dalam proses pengecekan. Jadi perlu diperhatikan ya, mengapa masih dalam tinjauan. Itu artinya adalah masih diproses ataupun masih dicek oleh tim Shopee ya. Shopee akan meminta teman-teman memberikan lebih banyak terkait dengan bukti untuk membantu mempercepat proses peninjauan. Berikut adalah jenis bukti yang perlu teman-teman berikan untuk berbagai macam jenis alasan pengembalian barang ataupun dana ya. Jadi di sini yang nampak pada layar kaca teman-teman terdapat berbagai macam alasan-alasan serta bukti yang perlu dilengkapi ya, atau bukti yang dibutuhkan. Nah, yang pertama terkait dengan alasan yang pertama di sini adalah barang rusak. Untuk bukti yang dibutuhkan adalah foto dan atau video terkait membuka paket tersebut ya, dan produk yang rusak yang mana menunjukkan bahwa produk tersebut tidak berfungsi dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua adalah foto dan atau video yang menunjukkan kemasan bagian dalam dan luar dari paket atau produk yang diterima. Ini ya, dengan kategori produk rusak yang kita terima produknya rusak. Kemudian untuk alasan yang kedua adalah barang yang sampai namun tidak lengkap. Lantas bukti yang dibutuhkan apa saja nih Kang? Nah, di sini nampak pada layar kaca teman-teman, buktinya adalah foto yang menunjukkan keseluruhan produk yang diterima untuk produk dengan bagian yang tidak lengkap. Jadi mohon foto juga bagian yang tidak diterima. Itu opsi yang pertama. Kedua adalah foto yang menunjukkan kondisi paket. Sedangkan yang ketiga adalah foto resi yang terlampir pada paket dengan nomor resi dapat terbaca dengan jelas ya. Pastikan teman-teman fotonya dalam keadaan jelas dan dapat dibaca ya oleh sistem. Itu untuk alasan yang kedua. Hadirin sobat Sobi dimanapun Anda berada, kita lanjutkan untuk opsi yang ketiga ataupun alasan yang ketiga adalah barang salah. Nah, untuk bukti yang perlu dibutuhkan, yang pertama adalah foto dan atau video saat teman-teman membuka paket dan produk yang diterima. Kemudian
tangkapan layar produk yang sebenarnya dari daftar penjual ya. Ini dengan alasan barang yang diterima adalah salah. Begitupun dengan yang terakhir ya, jenis yang terakhir adalah barang palsu. Maka bukti yang perlu teman-teman persiapkan adalah foto dan atau video saat membuka paket, produk, dan kemasannya. Berikutnya, foto resi yang dilampirkan pada paket. Dan yang terakhir, dokumentasi terkait dengan dokumentasi yang mendukung lainnya untuk menunjukkan fitur produk asli. Contoh mulai dari nomor resi ya, logo merek, dari gambar dari situs yang resmi. Jadi itu ya teman-teman. Berbagai macam alasan, ada 4 alasan di sini di kolom yang telah disediakan. Jadi silahkan teman-teman simpan dan bisa dijadikan sebagai bahan referensi ya. Dengan memiliki bukti yang dibutuhkan berbeda-beda sesuai dengan alasannya apa untuk pengembalian barang ataupun dana ya. Oke. Dan pastikan memenuhi syarat dan ketentuan pengembalian barang ataupun dana ya ketika teman-teman prosesnya ingin cepat dipercepat oleh sistem ya. Oke, sebagai catatan khusus yang perlu teman-teman perhatikan di sini adalah teman-teman ya harus memberikan bukti yang diperlukan dalam waktu. Nah ini dia ada batas waktunya 1 kali 24 jam sehingga Shopee dapat melanjutkan terkait dengan peninjauan. Pastikan bahwa bukti yang teman-teman berikan berkualitas tinggi dan terlihat jelas. Dan juga bisa teman-teman pelajari lebih lanjut mengenai cara mengupload bukti ke halaman chat pusat resolusi. Ini catatan yang pertama. Kemudian kita lanjutkan untuk catatan yang kedua adalah jika bukti berkualitas buruk. Nah ini dia teman-teman perlu perhatikan hadirin Sobat Shopee dimanapun Anda berada. Teman-teman akan diberitahu terdapat sebuah notifikasi ya yang diberikan 1 hari tambahan untuk memberikan bukti yang baru. Jika tidak, maka Shopee akan membuat penilaian berdasarkan bukti yang tersedia. Jadi boleh juga teman-teman pelajari lebih detail mengenai tips mengumpulkan bukti pengembalian barang dan atau dana. Karena setiap beda alasan tentunya bukti pengumpulannya itu juga berbeda ya. Oke. Sedangkan catatan yang terakhir di sini adalah untuk pengembalian dana sebagian ataupun penuh tanpa pengembalian barang, maka penjual dapat menyetujui pengajuan teman-teman secara langsung jika penjual menyetujuinya. Solusi pengembalian dana sebagian ataupun penuh ya tanpa pengembalian barang hanya tersedia untuk alasan-alasan sebagai berikut. Jadi silahkan teman-teman disimpan ya poin-poin penting ini. Yang pertama adalah semua barang tidak sampai. Ini bisa untuk pengembalian hanya dana saja. Yang kedua, barang sampai namun tidak lengkap. Yang ketiga, produk di bawah kategori produk mudah rusak. Sedangkan yang keempat adalah produk dan layanan digital. Jadi hanya 4 opsi ini ya, yang mana bisa penjual ataupun bisa pembeli untuk mengajukan terkait dengan pengembalian dana saja, baik sebagian ataupun secara penuh ya, tanpa pengembalian barang nih guys. Oke, jadi 4 poin ini yang bisa teman-teman lakukan. Baik, hadirin Sobat Shopee dimanapun Anda berada, jadi sekilas yang bisa disampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Nah ini dia beberapa alasannya, tentunya teman-teman bisa
mengevaluasi ya ketika teman-teman ingin mengembalikan barang ataupun dana dan masih ditinjau oleh Shopee. Mungkin bisa jadi bukti yang teman-teman lampirkan berkualitas buruk atau kurang ya apa yang telah Shopee tentukan. Jadi memang di sini silahkan teman-teman penuhi sesuai dengan alasan-alasan pengembalian barang, begitupun dengan bukti yang dibutuhkan. Apakah itu pengembalian barang atau dana. Dan catatannya di sini hal penting ya di poin yang ketiga tadi ketika teman-teman ingin mengembalikan ataupun pengembalian dana saja tanpa pengembalian barang, ikuti saja ya hanya beberapa opsi tertentu yang nampak pada layar kaca teman-teman. 4 poin ini silahkan dicatat, dijadikan referensi ataupun rujukan teman-teman jika ingin mengembalikan dana saja tanpa pengembalian barang ya. Oke. Sekilas yang bisa disampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini ya mengenai alasan mengapa status pengajuan pengembalian barang ataupun dana masih dalam tinjauan Shopee. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan saja nih guys. Hadirin Sobat Shopee dimanapun Anda berada, nantikan video kami berikutnya, episode kami berikutnya dengan tema yang berbeda dan semangat yang baru tentunya. Jikalau video ini bermanfaat, silahkan saja di like dan di share kepada teman-teman yang memang membutuhkan video ini. Plus komentarnya yang positif nih guys, demi kebaikan ataupun demi kemajuan video kami berikutnya ya. Sukses selalu dan selamat pagi. Selamat juga menjalankan aktivitasnya kembali di pagi yang cerah ini ya dengan penuh semangat. Akhirnya salam dari sahabat marketplace.